Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya memberikan pengertian atau pemahaman tentang mata batin. Banyak orang yang mempelajari ilmu mata batin yang bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena kegaiban atau makhluk astral yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita, yang ada di tempat-tempat angker, yang ada di petilasan maupun di makam keramat. Banyak orang yang mempelajarinya, tetapi banyak juga yang berhasil, juga banyak yang tidak berhasil. Letak salahnya di mana? Nah, banyak seseorang yang bercerita atau berkonsultasikan kepada saya. Beliau sudah mempelajari ilmu gaib menurutnya, tetapi masih belum bisa. Nah, salahnya di mana? Apakah beliau terlalu kotor katanya karena dulu-dulunya pernah melakukan perbuatan yang kurang baik menurut dia, sehingga saat mempelajari mendapatkan kesulitan. Malam ini saya memberikan pengetahuan tentang itu. Bagaimana kok bisa gagal dan bagaimana kok bisa melihatnya. Jalurnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Oke, menurut saya di Padepokan Sekar Pawitra ini, untuk mempelajari ilmu gaib yang khususnya adalah ilmu terawangan, sebagai dasar pondasinya ilmu gaib itu adalah ilmu terawangan ya. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus bisa memahami hal tersebut. Apa itu yang dinamakan ilmu gaib terawangan, dan bagaimana cara mengetahuinya, kita melihatnya makhluk astral itu bagaimana. Kita harus benar-benar bisa memahami hal itu. Oke, di sini saya memberikan penjelasannya. Makhluk gaib, ya, jin, bangsa jin, kita bahas bangsa jin saja. Makhluk gaib, golongan bangsa jin, itu dikatakan gaib karena tidak bisa kita lihat dengan nyata, atau tidak bisa kita lihat dengan mata jasad kita. Kenapa? Karena makhluk gaib bangsa jin itu tidak memiliki jasad seperti halnya kita. Kita ini memiliki jasad, ini yang dinamakan jasad, atau bentuk kasar. Bentuknya seperti ini, ya seperti ini, nggak bisa dirubah lagi. Nah, berbeda dengan jin. Jin itu makhluk Allah yang gaib, yang tidak memiliki bentuk kasar atau tidak memiliki jasad, sehingga beliau bisa merubah bentuknya sesuai keinginannya. Bisa berubah berbentuk titik. Titik kan sangat kecil ya. Titik bisa juga besar. Bisa juga besar. Bisa juga masuk di dalam pusaka ini. Ya. Bisa juga masuk ke dalam batu yang sangat kecil. Nah, beliau tidak memiliki ukuran pasti, karena beliau itu bisa merubah bentuk sesuai keinginannya. Sesuai keinginannya, dia ingin merubah bentuk apa? Berbentuk wanita cantik, laki-laki tampan, bisa. Ya.
Ini pengertian tentang gaib. Oke. Mungkin pengertian di sini udah memahami. Oke. Sekarang pengetahuan tentang proses melihat gaib atau terawangan. Prosesinya bagaimana? Banyak metode untuk mempelajari ilmu terawangan. Ilmu terawangan itu adalah suatu keilmuan yang digunakan untuk melihat bangsa gaib. Itu yang dinamakan terawangan. Nah, yang dinamakan mata batin, ya, mata adalah ini, batin adalah di sini. Nah, fungsinya mata adalah hanya melihat, batin ada di dalam, berarti melihat dengan cara batin, mata batin. Kalau kita melihat dengan kasat mata, dengan mata jasad, yang saya pandang ke depan ya saat terlihat dinding, ya. Tapi saat saya terpejam memejamkan mata, saya tidak melihat dinding itu. Yang saya lihat adalah gelap. Nah, bila kita menggunakan mata jasad seperti itu, saat saya mata terbuka, saya melihat dinding di sana. Saat saya mata terpejam, saya tidak melihat dinding, melainkan melihat kegelapan atau hitam atau gelap. Nah, itu yang digunakan untuk melihat dengan mata jasad ini. Tetapi kalau kita melihat dengan mata batin, ya, tidak menggunakan jasad, kalau tahap pembelajaran dengan mata terpejam, lalu terlihat fenomena gaib. Kalau udah mahir dengan mata terbuka juga terlihat fenomena gaib. Tekniknya bagaimana? Caranya bagaimana? Apakah melalui ritual? Apakah melalui dzikir yang beribu-ribu? Atau apakah ada doa khususnya, mantranya? Apakah ada lelakunya, melek dan sebagainya? Oke, saya jelaskan di sini menurut sudut pandang saya, ya. Menurut sudut pandang orang lain terserah. Jadi saya tidak mengelompokkan bahwa menurut saya itu benar, bukan. Ini menurut saya sendiri aja. Pahami kata-kata saya, kalau memang benar praktekkan, kalau memang tidak bisa Anda terima, abaikan saja. Nah, itu aja. Saya di sini hanya memberikan suatu teknik atau pengetahuan tentang dunia seputar gaib. Oke. Menurut sudut pandang saya, teknik melihat fenomena gaib atau melihat jin itu tidak menggunakan mantra ataupun doa, juga tidak lelaku berpuasa, atau juga tidak melek satu hari satu malam, bahkan 3 hari 3 malam, tidak. Cukup kita mengetahui unsurnya, pengetahuan dasarnya, kemudian kita bermeditasi. Nah, fungsinya meditasi itu apa? Meditasi itu fungsinya adalah untuk menenangkan batin, ya. Tadi kan mata, batin, yang melihat kan batin. Ya. Jadi fungsi meditasi adalah untuk menenangkan batin. Nah, kalau kita menggunakan doa atau mantra, kita baca doanya, kita baca mantranya sesuai dengan petunjuknya, entah itu 100 kali ataupun 300 kali ataupun 1000 kali, maka yang aktif adalah otak kita, pikiran kita, menghafal doanya. Oh, bacanya tadi salah, yang benar ini, mengingat lagi doanya, mengingat lagi. Tadi yang bekerja adalah otak kita, pikiran kita untuk menghafal doa-doa atau mantra-mantra tersebut. Jadi hati bukan mendapatkan ketenangan, melainkan mendapatkan bagaimana caranya supaya saya kuat berzikir atau berdoa yang sangat banyak itu. Nah, jadi kalau menggunakan doa dan mantra versi saya, ya, sudut pandang saya,
itu kurang tepat, karena nanti fokusnya ke pikiran bukan di hati, karena kita menghafalnya, memikirkannya doa itu atau mantra itu. Nah, kalau dengan cara melek 1 hari 1 malam ataupun 3 hari, nah tujuan untuk melakukan melek itu apa? Nah, untuk bisa melihat hal-hal gaib, melihatnya dengan cara bagaimana? Apakah saat kita melek terus tiba-tiba jin itu terlihat, sedangkan Anda tidak mengetahui unsur-unsurnya jin? Taunya dari mana? Apakah itu nantinya bukan khayalan atau halusinasi Anda sendiri? Nah, dengan cara ritual, dengan cara ritual, kita menyediakan umur rampe, kita menyediakan umur rampe dan membaca mantranya, doanya. Nah, apakah di situ melihatnya? Meskipun terasa gesekan energi, tiba-tiba badan Anda merasa kayak ada energi lain atau yang dikatakan merinding ya. Nah, itu merasakan energinya karena di sini memang ada ada makanannya. Nah, banyak yang datang, tapi apakah Anda saat itu bisa melihatnya atau merasakannya? Melihat dengan cara gimana, bentuknya gimana? Nah, menurut saya itu juga kurang tepat. Jadi menurut sudut pandang saya, untuk melihat hal-hal gaib cukup bermeditasi saja dengan memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang dunia gaib dan manusia. Dunia gaib itu apa, unsur-unsurnya gaib itu apa, dan unsur-unsurnya manusia itu apa, itu nanti dijelaskan secara detail saat pelatihan. Jadi di sini tidak kita jelasin ya. Jadi kunci utama di situ, pengetahuannya kunci utamanya. Kita tanpa memiliki pengetahuan saat menjalankan suatu keilmuan tidak bisa mahir atau tidak bisa menguasai ilmu itu, karena tanpa pengetahuan. Nah, kalau ada pengetahuan yang kita mempelajari suatu keilmuan itu sangat cepat. Ya. Jadi kita skip tentang pengetahuannya. Lanjut, setelah kita mendapatkan pengetahuan itu, ya tentang unsurnya gaib itu apa, tentang unsurnya manusia itu apa, lalu kita praktek untuk meditasi. Meditasi, cara-cara meditasi udah ada saya bahas di video sebelumnya, caranya bagaimana ada di video berikut, yang lama itu ada, Caranya meditasi, kita duduk diam saja tanpa membaca doa apapun, tanpa membaca mantra apapun. Cukup duduk diam dan tenang sampai benar-benar kita menemukan ketenangan yang sangat tenang. Semakin mendalam ketenangannya, semakin mendalam. Nah, disitulah nanti muncullah makhluk astral atau makhluk gaib atau alam gaib dengan sendirinya, tanpa kita mencari bentuk jin itu bagaimana, tanpa kita mencari bentuk alam gaib itu bagaimana, tanpa mencarinya, tanpa memvisualisasikan apakah bentuk jin itu serem atau begini, apakah alam gaib itu begini. Nah, itu kan memvisualisasikan. Tanpa memvisualisasikan, tanpa menghayati, tanpa membayangkan. Di saat kita udah menemukan ketenangan mendalam, alam gaib itu terbuka dengan sendirinya. Jin itu nampak dengan sendirinya. Karena apa? Saat di titik ketenangan mendalam, itu yang dinamakan gaibnya manusia itu keluar. Bukan keluar dari jasad, keluar di sini, bukan. Dari dalam sini keluar di samping, di depan kulit, ya di depan kulit jasad, di depan kulit jasad ini. Sehingga alam gaib itu bisa terlihatnya dan
makhluk gaib pun juga bisa terlihatnya. Yang melihat adalah gaibnya manusia. Yang saya katakan tadi, di saat ketenangan mulai mendalam, maka gaib manusia itu aktif, yang saya sebut sukma. Nah, dari sini keluar ke depan kulit raga dan melihat fenomena-fenomena alam gaib dan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Apakah itu bukan khayalan? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau itu khayalan, berarti sebelumnya kita menghayalkan terlebih dahulu atau mengangan-angankan bentuknya terlebih dahulu. Nah, sedangkan itu muncul dengan sendirinya, apakah itu juga disebut dengan khayalan? Nah, kita melihat sosok gaib, tiba-tiba muncul sosok gaib. Apakah itu bukan ilusi atau halusinasi atau khayalan, angan-angan? Nah, kalau itu angan-angan, khayalan, ilusi, berarti kita membayangkan terlebih dahulu, mengangan-angankan terlebih dahulu bentuknya. Sedangkan ini muncul dengan sendirinya, berarti ini yang dinamakan kenyataan. Yang melihat adalah sukma, bukan jasad. Jadi yang membuat kegagalan rekan-rekan untuk mempelajari ilmu gaib itu letaknya pada pengetahuannya atau pengertian pemahaman Anda sendiri. Bukan dari doanya, bukan dari mantranya, bukan dari gurunya, melainkan pengetahuannya Anda tidak memilikinya, atau saat seorang guru menyampaikan materinya Anda gagal fokus. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam mempelajari ilmu gaib, khususnya terawangan. Oke, di Padepokan Sekar Pamitra nanti dikupas tuntas sedetail-detailnya dan dibuktikan langsung. Jadi setelah menerima pengetahuan, praktek meditasi kurang lebih 5-15 menit meditasinya. Setelah meditasi selesai, kita evaluasi apa yang Anda alami, ceritakan, nanti saya arahkan. Jadi saya tidak menyuruh Anda membayangkan nanti ada cahaya atau nanti cahaya masuk, terlihat ini tidak. Itu yang dinamakan memvisualisasikan. Saya tidak memvisualisasikan kepada Anda, melainkan Anda saya suruh meditasi saja dan saya bimbing sukmanya. Nah, jadi dalam mempelajari ilmu gaib cukup dengan meditasi saja untuk pengaktifan sukma. Karena yang melihat fenomena gaib, makhluk astral, alam gaib itu adalah sukma atau gaibnya manusia, bukan dari jasad kita. Nah, seperti hanya ini saya pegang, ini adalah pusaka. Coba kita keluarin ya. Assalamualaikum ya gaib. Ini kalau dilihat sekilas, ini berbentuk pusaka bahan dari wesi aji purosani atau baja ataupun besi, terserahlah mengartikannya. Kita lihat aja dengan mata ini ya, mata jasad. Tidak ada penampakan sama sekali, tidak ada energi sama sekali. Yang terlihat ya keris. Tapi saat mata ini dipejamkan, kerisnya tidak terlihat, gelap ya. Nah, itu kalau kita menggunakan mata jasad. Nah, tapi kalau kita menggunakan mata batin, ya, saat kita aktifkan sukma dengan mata terpejam, sukma udah aktif. Nah, baru terlihat di sini bukan berbentuk keris terlihatnya, melainkan sosok gaib atau penunggu keris ini atau khodamnya yang terlihat. Kenapa kok ada di sini? Karena kerisnya di sini. Nah, tapi saat kita menerawang dengan mata terbuka, kita kan melihat keris. Nah, setelah kita mengaktifkan sukma, sosok gaib yang di sekitar keris ini yang terlihat. Nah, itu bedanya ya. Jadi
Untuk mengaktifin caranya menenangkan hati setenang-tenangnya sampai sedalam-dalamnya. Nah, ini sudah terlihat di sebelah sini sosoknya. Nah, kalau saya menggunakan mata terpejam, nah, terlihat detail malahan. Nah, ini. Jadi cukup mengaktifkan saja udah terlihat sosok gaib kalau kita mengetahui ilmunya. Oke. Jadi itu bisa dipahami kenapa saat Anda mempelajari ilmu terawangan itu kok selalu gagal. Nah, pahami dulu ilmu yang dipelajari, pahami dulu apakah udah bisa diterima dengan benar atau gagal fokus. Kalau misalkan gagal fokus ya tanyakan pada pembimbingnya. Nah, kalau di Padepokan Sekar Pawitra itu ada penjelasan secara mendetail tentang unsur-unsur gaibnya. Oke. Dalam mata batin, ya, dalam mata batin kita melihat pusaka ini, lalu kita terawang, terus atau melihat suatu tempat kita terawang, atau di ruangan ini kita terawang. Cukup mengaktifkan saja, itu cara menerawangnya. Nah, bila ada 3 rekan yang semuanya ini mengetahui ilmu gaib terawangan, istilahnya kita sama-sama melihat di suatu tempat. Kenapa jawabannya beda-beda? Ini yang terlihat harimau, ini yang terlihat wanita cantik, ini yang terlihat aura saja. Materi dasar dipahami. Unsur jin adalah gaib, tidak memiliki bentuk yang pasti. Berarti dia bisa berubah-ubah bentuknya. Saat menemui orang ini, dia berubah bentuk harimau. Saat menemui orang ini, dia berubah dengan wanita cantik. Saat menemui orang ini, dia berbentuk cahaya. Tetapi pada intinya sama-sama itu adalah gaib. Itu yang dinamakan kenyataan. Nah, gaib memiliki energi, manusia memiliki jasad. Nah, setelah kita terawang, kita buktikan energinya benar ada apa tidak. Nah, seperti ini keris, ya kan? Ini terlihat keris. Kalau ada gaibnya berarti ada energinya. Ya. Caranya kita arahkan tangan aja seperti ini. Sambil kita mengaktifkan atau menenangkan hati. Nah, di sini ada getaran energi. Nah, sampai mendalam ke sini, itu berarti ada energinya di sini. Ya. Kalau ada energinya berarti ada khodamnya. Ya, ada gaibnya, ada jinnya, istilahnya seperti itu. Sama kita saat menerawang di suatu tempat, kita deteksi. Saya sudah melihat di sana ada seorang anak kecil misalkan. Kita deteksi. Oh iya, ada energinya, berarti betul. Nah, jadi dasarnya gaib memiliki energi, manusia memiliki jasad. Jin tidak memiliki bentuk kasar, manusia memiliki bentuk kasar. Nah, itu perlu dipahami. Oke, pengetahuan tentang membuka mata batin versi saya di Padepokan Sekar Pawitra untuk sementara ini cukup. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami tentang ilmu gaib, membuka mata batin atau terawangan. Jadi sebelum pelajari terlebih dahulu pengetahuannya, baru praktekkan. Tanpa ada pengetahuan, kita mempelajarinya setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.